Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kana Gunadi dengan NIM 6670240162. Di sini saya akan menjelaskan hukum terhadap pemerintahan menurut Van Apeldoorn. Mengemukakan bahwa hukum terhadap pemerintahan disebut sebagai hukum administrasi negara yang terbagi atas hukum administrasi material dan formil. Material itu yaitu peraturan yang harus diperhatikan oleh para pendukung kekuasaan pemerintah yang memegang tugas pemerintah dalam menjalankan kewajiban pemerintahan. Kalau hukum administrasi formil itu syarat mengenai cara menjalankan peraturan hukum administrasi yang bersifat material. Berdasarkan para ahli dan para sarjana hukum tetap pemerintahan itu mempunyai sifat-sifat seperti peraturan perundang-undangan yang perbuatannya itu tidak berada dalam satu tangan. Peraturan perundang-undangan dalam HTP itu beraneka warna dan tidak seragam. Peraturan perundang-undangan dalam hukum tata pemerintahan itu berkembang pesat melebihi peraturan perundang-undangan yang lain, serta peraturan dalam hukum tata pemerintahan juga tuh tidak mungkin dimodifikasi atau diubah begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Selanjutnya, hukum tata negara itu secara garis besar membahas mengenai tatanan struktur keanekaragaman, mekanisme hubungan antara organ negara, dan hubungan antara negara dan warga negaranya. Dari struktur kenegaranya tuh, hukum tata negara tidak hanya secara kaku melihat kekuasaan negara berdasarkan trias politika semata, tapi juga membahas perkembangan dari realistis the fourth branch yang disebut sebagai kekuasaan keempat yang timbul akibat kompleksnya kebutuhan bernegara. Mekanisme hubungan antara organ negara juga terlihat sangat variatif. Apakah saling mensubordinat sama lain ataukah sama-sama subordinat di bawah hukum. Misalnya di Indonesia seperti MPR sebelum amandemen merupakan lembaga tertinggi negara. Pasca amandemen yang sekarang disebut sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu hanya berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara sederajat dan independen dengan Presiden, DPR, dan beberapa lembaga tinggi lain. Hukum tata negara merupakan bidang kajian ilmu hukum yang memiliki lapangan kajian yang luas dan dinamis sehingga sulit untuk menemukan suatu implikasi terhadap definisi hukum tata negara. Fungsi dari definisi sendiri pada dasarnya dimaksudkan untuk membatasi suatu pengertian agar terfokus pada lingkup-lingkup tertentu yang diinginkan diuraikan dalam pembahasan. Ada pengertian hukum tata negara itu menurut para ahli. Kalau menurut Cornelis van Vollenhoven, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan dan menemukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga yang dimaksud. Menurut Paul Sultan, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tata organisasi negara. Hubungan antara hukum tata pemerintahan dan hukum tata negara adalah hukum tata pemerintahan merupakan perpanjangan tangan hukum tata negara karena aturan-aturan dalam hukum tata pemerintahan itu melengkapi hukum tata negara. Terus yang kedua tuh ada keduanya tuh merupakan hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga negaranya. Terus hukum tata pemerintahan itu mengatur hubungan antara lembaga penyelenggara dan hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat. Sementara itu HTN mengatur struktur fungsi dan hubungan antara lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara. HTN atau hukum tata negara juga berfungsi sebagai landasan hukum untuk pemerintah yang efektif, menjaga keseimbangan kekuasaan, dan melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Jadi saya akan menjelaskan hubungan hukum tata negara dengan ilmu pemerintahan. Hukum merupakan produk kekuasaan. Produk tersebut mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat. Bentuk produk tersebut bisa tertulis maupun tidak tertulis.
Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban dan membatasi ruang gerak individu dengan menggunakan kekuasaan. Dapat dipaksakan pengenaan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran hukum, sebab kekuasaan pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk memakan sesuatu kepada pihak lain. Artinya kekuasaan itu juga hukum. Tidak semua kekuasaan itu berdasarkan hukum, hanya kekuasaan yang berdasarkan hukumlah yang dapat menjadi sumber hukum. Sumber hukum dalam konteks ilmu hukum terdiri dari sumber hukum material dan hukum formil. Topik dalam ilmu pemerintahan merupakan salah satu sumber hukum dalam kajian hukum tata negara. Proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu contoh yang dapat menjelaskan hubungan kedua ilmu dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Contoh lainnya dalam konteks sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu proses pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang yang disepakati bersama DPR dan Presiden pada Desember 2013 yaitu inisiasi pengaturan desa dalam undang-undang sudah sejak lama digulirkan oleh berbagai pihak, baik itu melalui lembaga swadaya masyarakat, pemerintah maupun DPR. Singkatnya, ilmu pemerintahan merupakan salah satu sumber dari hukum tata negara, ibaratnya seperti mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara hukum publik dan hukum private dalam hukum tata pemerintahan. Hukum publik mengatur interaksi antara warga dan negara serta menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum private dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Contoh dari hukum publik itu ada hukum administrasi, ada hukum pidana, ada hukum konstitusi. Hubungan hukum publik dengan hukum pemerintah yaitu hukum tata pemerintah dalam hukum publik itu secara khusus mengatur penyelenggaraan pemerintah. Hubungan antara keduanya itu hukum tata pemerintahan merupakan bagian dari hukum publik, sehingga prinsip-prinsip hukum publik juga berlaku dalam konteks pemerintahan. Terus hukum tata pemerintahan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam interaksi mereka dengan pemerintah. Keduanya menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dilakukan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditentukan. Hukum publik dan hukum tata pemerintahan itu keduanya saling melengkapi satu sama lain dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat, serta memastikan bahwa pemerintah berjalan dengan baik dan adil. Ada hubungan hukum private dengan hukum tata pemerintahan. Contoh hukum private itu ada hukum perdata, hukum dagang, dan hukum keluarga. Hubungan antara hukum private dan hukum tata pemerintahan itu juga penting meskipun keduanya berbeda dalam fokus dan ruang lingkup. Meskipun hukum private dan hukum pemerintahan berfokus pada aspek yang berbeda dari hubungan hukum, keduanya itu saling mempengaruhi dan berkontribusi pada tatanan hukum yang lebih luas dalam masyarakat. Hukum tata pemerintahan membangun mengatur interaksi antara individu dan negara, sementara hukum private mengatur hubungan antara individu dalam konteks yang lebih luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah hukum tata pemerintahan. Kajian hukum tata pemerintahan di Indonesia telah diajarkan di perguruan tinggi sebelum tahun 1946 dengan istilah Statan Administrasi Prek di Redhook School, Jakarta. Antara 1941 sampai 1945, istilah ini digunakan dengan Prof. Dr. J.H.A. Logman sebagai dosen di Belanda. Istilah ini mencakup dua mata kuliah yaitu Staatsrecht atau hukum tata negara dan administrasi prek hukum administrasi negara. Setelah 1946, kedua mata kuliah ini diselenggarakan secara terpisah dan Universitas Indonesia resmi menggunakan istilah hukum administrasi negara atau HAN untuk administrasi prek. Perkembangan selanjutnya menyaksikan munculnya istilah lain seperti hukum tata usaha negara atau HTUN yang dipopulerkan oleh E. Utrecht dan Prof. Djoko Sutomo pada 1950 sampai 1960.
Sebelum Han kembali digunakan di Universitas Indonesia oleh Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo setelah 1960. Perguruan tinggi lain seperti Universitas Padjadjaran dan Universitas Gadjah Mada menyebutnya mata kuliah ini sebagai hukum atau pemerintahan. Selanjutnya, contoh aturan hukum tata pemerintahan yang saya ketahui yaitu ada Peraturan Daerah, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.